Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nur Hidayah. Dan saya Nikma Nur Habibah. Kami akan menjelaskan simulasi dari praktikum momen inersia. Nah, jadi kali ini kita akan ngebahas praktikum momen inersia menggunakan web OP6, teman-teman. Nah, di sini sebelum itu kita harus dapat menentukan nilai momen inersia benda secara teori dan praktikum. Kemudian, kita juga dapat menganalisis nilai torsi dan percepatan suatu benda secara teori dan praktikum. Nah, nanti pada saat kalian melakukan praktikum, kalian akan menemukan tujuan dari praktikum yang lainnya. Silakan kalian tuliskan di laporan praktikum pada bagian tujuan laporan praktikum ya. Nah, seperti nama dari praktikum ini, momen inersia adalah konsep yang sangat penting dari gerak rotasi. Nah, apa sih momen inersia itu? Nah, momen inersia adalah kecenderungan benda untuk berotasi atau tidak diukur oleh momen inersianya. Nah, seperti gambar yang tertera pada PowerPoint ini nih, teman-teman. Nah, jadi kita ibaratkan gini, kalau misalkan kita mempunyai benda, benda itu susah untuk berotasi atau susah dibuat untuk muternya, nah ini pasti identik dengan massa benda. Kecenderungan benda pindah tempat atau tidak, kalau masanya besar susah pasti untuk berpindah tempat. Nah, ini bisa disebut dengan kelembaman benda. Oke, perhatikan pada partikel ini atau lingkaran ini ya, yang benda titik, seperti pada gambar yang tertera. Nah, di sini bermassa M dan berjarak R dari pusat lingkaran yang diputarinya. Jadi, didefinisikan momen inersia adalah benda pada titik ini, massa dikali sama jaraknya. Definisi ini sangat penting nih teman-teman. Jadi ternyata yang membuat rotasi itu bukan hanya massa, tetapi juga jaraknya. Makin jauh pusat poros, maka makin susah untuk berotasi. Makin dekat ke pusat poros, maka makin gampang untuk berotasinya. Jadi itu teman-teman untuk sistem partikelnya. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Dan bahan yang pertama pasti kita menggunakan Virtual Lab OP6. Nah, yang kedua sumbu putar. Yang ketiga ada solid sphere atau bola padat. Yang keempat ada spherical cell atau cangkang bulat. Yang kelima ada solid cylinder atau silinder padat. Dan yang terakhir ada cylindrical cell atau cangkang silinder. Nah, oke, dari alat dan bahan dan dasar teori sudah cukup ya. Selanjutnya mungkin langkah kerja dari praktikum momen inersia akan dijelaskan oleh Kak Nikma dan Habibah. Silakan Kak Nikma. Baik, terima kasih Kak Alisa. Nah, di sini saya akan menerangkan bagaimana tata cara pada praktikum momen inersia menggunakan Philip Opisic ya teman-teman. Untuk itu, mari kita langsung ke webnya saja. Saya sudah membuka link Philip Opisic. Setelah itu, teman-teman semua dapat melihat beberapa item yang ada di OP6 ini ya. Ini untuk solid sphere, ini spherical cell, ini solid cylinder, dan yang terakhir ada cylindrical cell. Nah, setelah itu, mari kita pilih item yang akan dipraktikumkan. Untuk yang pertama, kita menggunakan solid sphere terlebih dahulu. Setelah itu, kita atur besar gaya yang akan digunakan. Untuk saat ini, kita menggunakan besar gaya sebesar 10 Newton. Sudah ya? Nah, setelah itu, kita atur massanya. Untuk yang pertama, kita atur massa sebanyak 5 kg. Dan yang untuk jaraknya sebesar 1 meter. Oke. Nah, setelah itu, kalian tinggal klik start.
Tunggu sampai hasil datanya muncul, lalu pause. Nah, setelah itu kalian boleh catat hasil yang telah diperoleh. Nah, lakukan langkah-langkah pengulangan ini sebanyak 3 kali. Setelah itu, untuk percobaan kedua, kita menggunakan radius 2 meter dengan massa 10 dan untuk gayanya tetap ya teman-teman sebanyak 10 Newton. Nah, setelah itu klik start. Lalu pause dan catat data yang telah dihasilkan. Nah, lakukan langkah-langkah ini pada item-item yang lain dan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali ya. Sebelum kalian pindah ke item yang lain, kalian boleh reset terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan praktikum, otomatis teman-teman semua akan mengisi data hasil percobaan pada lembar kerja praktikum. Nah, untuk bentuk lembar kerja praktikumnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan lembar kerja praktikum ini sudah ada pada modul yang telah disediakan. Mungkin untuk tutorial praktikum ini sudah selesai. Selebihnya saya kembalikan kepada Kak Alisa. Oke, terima kasih Kak Nikma. Jadi seperti itu ya teman-teman, tutorial kita dalam praktikum momen inersia menggunakan web of physics. Jadi mungkin segitu saja penjelasan dari praktikum momen inersia. Nantinya jika ada pertanyaan atau ada hal yang membingungkan dari video ini, teman-teman bisa langsung tanyakan ke Kak Lisa atau ke Kak Nikma. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.